Hai Buluk Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan film aksi dari Selandia Baru yang berjudul Deadlands. Film aksi yang disutradarai oleh Toa Fraser dan dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang seorang anak kepala suku Maori bernama Hongi yang menemukan desanya hancur oleh aksi penyerangan yang dilakukan kelompok penjahat dari suku lain. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, buat kalian yang baru saja bergabung, tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, biar kalian makin kecebadai dan pastinya nggak akan ketinggalan sama cerita-cerita aksi lainnya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai suku Blackfoot yang dipimpin Wirfa yang mewakili ayahnya datang ke pemukiman suku Maori. Maksud kedatangan suku Blackfoot tak lain mau ziarah ke makam leluhur mereka yang ada di pemukiman suku Maori. Tane, kepala suku Maori pun lalu memberikan izin kepada Wirfa untuk mewakili sukunya ziarah ke makam leluhurnya. Wirfa pun lalu pergi ke makam leluhurnya. Hongi, anak kepala suku Maori, diam-diam mengikutinya. Sampailah Wirfa di makam leluhurnya. Wirfa pun doain arwah leluhurnya. Namun tiba-tiba Wirfa berakin tengkorak leluhurnya. Hongi yang melihat semua itu tentu saja kaget dan langsung lari, mau lapor sama ayahnya. Namun Wirfa yang ternyata mengetahui diikuti Hongi tiba-tiba saja muncul dan langsung menangkapnya. Wirfa dan sukunya lalu membawa Hongi ke ayahnya. Wirfa, yang sebenarnya ingin berperang dengan suku Maori lalu melakukan fitnah keji, yaitu menuduh Hongi berakin tengkorak leluhurnya. Tane tentu saja kaget dan langsung bertanya sama Hongi. Hongi pun langsung membantahnya. Hongi bahkan rela kepalanya dipenggal asalkan suku mereka tidak berperang. Namun Wirfa tidak menghiraukan ucapan Hongi dan dia tetap akan melaporkan ke ayahnya jika suku Maori sudah menghina sukunya. Tane pun jadi cemas dan khawatir terjadi perang antar suku. Malamnya, saat suku Maori lagi pada tidur, suku Black tiba muncul, menyerang suku Maori dan menendang Hongi yang lagi tidur hingga jatuh ke jurang. Namun dalam penyerangan itu suku Blackfoot ternyata hanya membunuh laki-laki agar suku Maori tidak punya keturunan lagi. Puncaknya Wirfa lalu mengeksekusi kepala suku Maori. Wirfa pun lalu mengajak pasukannya kembali ke desanya. Besoknya Hongi kembali ke desanya yang sudah hancur dan beberapa wanita yang masih hidup. Hongi meratapi barang-barang peninggalan ayahnya dan kemudian pamit ke saudara perempuannya untuk membalaskan dendam suku mereka. Di tempat lainnya Wirfa dan pasukannya melakukan perjalanan untuk kembali ke desanya. Wirfa pun memutuskan lewat jalan pintas biar bisa lebih cepat sampai. Rangi lalu ingetin Wirfa jika jalan pintas itu melewati tanah kematian, di mana di sana ada petarung hebat yang kita sebut saja namanya Bang Jago, yang sudah menghabisi sukunya sendiri. Wirfa tidak menghiraukannya dan bersikeras melewati jalan pintas itu. Pasukan Wirfa pun jadi cemas dan terpaksa mengikuti perintah Wirfa. Tak lama Hongi datang ke tempat yang sama. Namun tujuan Hongi tak lain mau menemui Bang Jago, mau minta tolong sama Bang Jago agar membantunya membalaskan dendam sukunya. Hongi pun mencari Bang Jago. Namun hingga sekian lama mencari Hongi tidak berhasil menemukannya. Hongi yang ingin menuntaskan dendam sukunya tidak menyerah dan terus mencari. Tak lama Hongi pun ketemu dengan seorang penyihir yang sudah tahu dengan maksud kedatangannya. Hongi pun akhirnya ketemu dengan Bang Jago. Hongi sempat kaget melihat wajah Bang Jago yang serem banget. Sementara Bang Jago sambil menyeringai seram lalu menyuruh Hongi menyebutkan maksud kedatangannya. Jika Bang Jago tidak suka dengan tujuan Hongi, maka Bang Jago akan memakan Hongi hidup-hidup.
Hongi pun lalu menyebutkan maksud kedatangannya menemui Bang Jago. Si penyihir yang tak lain istrinya Bang Jago lalu menyuruh Bang Jago membantunya karena Hongi masih memiliki jiwa yang suci. Bang Jago jadi mikir. Sementara itu si penyihir lalu bilang jika Bang Jago membantu Hongi, maka saat mati nanti para dewa dan leluhur mereka akan menerima Bang Jago berada di sisi mereka. Bang Jago pun akhirnya memutuskan untuk membantu Hongi. Besoknya, di tempat lainnya, dua pasukan Wirfa yang bernama Tangki dan Rojo memutuskan kembali lewat jalan biasa. Sebab tidak suka dipimpin Wirfa dan takut berada di tanah kematian. Wirfa tidak peduli dan mengajak pasukannya melanjutkan kembali perjalanan mereka dengan pasukan yang tersisa. Bang Jago yang sudah mengabulkan permintaan Hongi lalu mengejar Wirfa dan pasukannya. Namun mereka malah bertemu dengan Rangi dan Rojo. Perkelahian pun terjadi. Bang Jago dengan mudahnya lalu membunuh Rojo. Sementara itu Hongi menghadapi Tangki. Hongi pun bisa mengalahkannya. Namun Hongi tidak tega membunuhnya. Bang Jago pun akhirnya turun tangan membunuh Tangki. Malam pun tiba. Bang Jago lalu memotong-motong tubuh Tangki buat santap malam mereka. Hongi pun lalu curhat soal dirinya yang tidak mempunyai jiwa petarung seperti ayahnya. Bang Jago pun jadi prihatin dan kemudian ngajarin Hongi cara menjadi ksatria agar bisa menghadapi lawan-lawannya nanti. Right here, our legs will go soft like running shit. Then you will hit. Besoknya Bang Jago dan Hongi pun kembali mengejar Wirfa dan pasukannya. Tak lama mereka pun bertemu dengan Wirfa dan pasukannya yang lagi beristirahat. Bang Jago pun lalu menyuruh Hongi lari ke hutan karena dia akan menghadapi Wirfa dan semua pasukannya sendirian. Perkelahian seru pun terjadi. Hongi yang lari ke hutan ternyata dikejar sama salah satu pasukannya Wirfa. Bang Jago dikeroyok sama pasukan Wirfa. Di tempat lainnya Hongi akhirnya bertemu dengan orang yang mengejarnya. Hongi pun lalu berkelahi dengan orang yang mengejarnya itu. Tak lama Hongi pun akhirnya berhasil membunuhnya. Bang Jago yang dikeroyok sama pasukan Wirfa jadi kewalahan dan hampir dibunuh salah satu pasukan Wirfa. Namun Hongi tiba-tiba muncul menolongnya. Bang Jago yang sudah terluka parah lalu bangkit dan kembali menghadapi pasukannya Wirfa. Bang Jago dan Hongi pun lalu membunuh satu persatu pasukannya Wirfa. Wirfa pun jadi cemas dan langsung mengajak beberapa pasukannya untuk kabur. Sementara pasukan lainnya masih terus bertarung sama Bang Jago dan Hongi. Malamnya Hongi lalu mengobati luka di kepala Bang Jago pakai daun obat yang sudah ditumbuknya. Besoknya Hongi dan Bang Jago pun melanjutkan kembali pengejaran. Tak lama mereka melihat asap di sebuah bukit. Bang Jago yakin jika Wirfa dan sisa pasukannya berada di sana. Di saat yang sama Wirfa yang tidur di dalam sebuah benteng kayu terjaga dari tidurnya. Wirfa kaget melihat salah satu anak buahnya ternyata menyalakan api unggun. Wirfa pun lalu memadamkannya dan langsung menghajar pasukannya yang membuat api unggun. Namun pasukan lainnya buru-buru melerai dan mengajak Wirfa melanjutkan perjalanan. Namun Bang Jago dan Hongi tiba-tiba saja muncul dan langsung menyerang mereka. Wirfa pun jadi cemas dan mengajak pasukannya kembali ke dalam benteng. Hongi dan Bang Jago pun mengejarnya. Namun pasukan Wirfa keburu menutup pintu benteng. Bang Jago pun dan Hongi pun jadi geram. Terlebih ketika Wirfa menunjukkan kepala ayahnya Hongi dan meludahinya. Namun Bang Jago buru-buru menenangkan Hongi sambil mengajaknya pergi agar bisa membuat rencana untuk membunuh Wirfa dan sisa pasukannya. Bang Jago dan Hongi lalu mengumpulkan kayu kering dan kemudian mengikatnya. Sementara di dalam benteng salah satu pasukan Wirfa tidak sengaja menemukan sebuah kotak penyimpanan senjata. Wirfa dan pasukannya pun lalu mengambilnya.
Di saat yang sama Bang Jago dan Hongi muncul sambil melemparkan ikatan kayu yang sudah dibakar. Di dalam benteng pun jadi penuh asap. Wireva dan pasukannya lalu membalas serangan itu dengan tombak hingga membuat Bang Jago dan Hongi terpaksa bergerak mundur. Wireva dan pasukannya lalu menggunakan momen itu buat kabur. Bang Jago dan Hongi pun lalu mengejarnya. Namun saat itu Hongi melihat kepala ayahnya yang ditinggal di dalam benteng. Hongi pun lalu masuk ke dalam benteng. Di sana ternyata ada Wireva dan salah satu pasukannya. Wireva yang ternyata menjebak Hongi lalu menutup pintu benteng. Bang Jago yang sedang mengejar kaget begitu menyadari Hongi ternyata tidak bersamanya. Bang Jago pun jadi cemas. Di saat bersamaan salah satu anak buah Wireva yang juga lagi menjebaknya tiba-tiba muncul dari balik tumpukan daun kering dan langsung menusuk perut Bang Jago pakai tombaknya. Bang Jago pun kesakitan. Pasukan lainnya lalu bermunculan dan langsung menyerang Bang Jago yang sudah terluka. Namun bukan Bang Jago namanya kalau tidak bisa menghadapi pasukan Wireva yang menyerangnya. Walau perutnya sudah terluka, Bang Jago ternyata masih mampu menghabisi pasukan Wireva yang menyerangnya. Bang Jago sambil menahan sakit lalu kembali ke benteng. Di dalam benteng, Wireva dan anak buahnya mau membunuh Hongi. Namun Hongi tidak tinggal diam, langsung memberikan perlawanan. Perkelahian 2 lawan 1 pun terjadi. Hongi yang dikeroyok Wireva dan anak buahnya jadi kewalahan. Untungnya tak lama Bang Jago datang dan langsung membantu Hongi. Bang Jago pun akhirnya berhasil membunuh anak buahnya Wireva. Namun, Bang Jago yang sudah terluka parah berhasil dilumpuhkan Wireva. Hongi pun jadi geram dan kembali menyerang Wireva dengan membabi buta. You're gonna pay for the slaughter of my whole family. Exactly. Tell them how I stared death. Namun anehnya saat ujung tombaknya sudah berada di batang lehernya Wireva, Hongi tidak membunuhnya dan malah menyuruh Wireva pergi. Hongi pun lalu menghampiri Bang Jago yang sudah terluka parah. Dan akhirnya cerita pun tamat. Gimana guys? Seru kan? Ceritanya? Jangan lupa ya, klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita seru lainnya. Bye.